Oke, Gitu. untuk poin pertama nanti silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya, bisa chat ya. Yang poin kedua itu kan tadi, meng-highlight tentang ini ya ya, apa, community ya, ya. Hmm. Seberapa struggle ya, yang pernah dialamin mungkin? eee, Waktu itu apa ya, oke, waktu pertama datang ke Jepang itu, kan dikasih apartemen, alhamdulillahnya dapat apartemen dari, perusahaan, dibayarin Ya ya. studio gitu. Nah Hmm. itu masih belum plan bawa keluarga memang, karena istri masih ada kewajiban yang harus diselesaikan, jadi belum ada plan. Jadi, ya udah, ketika tinggal di situ, apa ya, kayak community sekitar situ tuh, nggak kelihatan gitu, nggak nggak apa namanya, mau nyari makanan halal pun harus agak jauh jalannya. Dan ternyata setelah, setelah, eee, keluar dari perusahaan itu, kemudian ke operator, ke Rakuten, itu kan kebetulan bawa keluarga. Nah, pas kemudian, ketemu dengan community Indonesia, ternyata di tempat yang lama itu banyak banget orang Indonesia di situ. Terus komunitasnya juga 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 jalan ternyata. Jadi ketika ketika ngerasa, eee, pas pertama datang itu ngerasa kesulitan itu, makanya saya ngerasa community dependensi ini banget, harus, apa sih istilahnya, nggak serta-merta dapet, tapi kita kayak semacam harus ngedatengin gitu, cuma kita nggak tahu ngedatengin yang sebelah mana. Karena takutnya kalau misalnya kita sembarang ngedatengin komunitas gitu, malah ke arah yang nggak terlalu bagus. Tapi alhamdulillahnya, ketika pindah ke perusahaan operator ini, dapat kenalan yang lebih banyak, komunitasnya, dan ngejalanin, hidup sehari-hari itu jadi lebih gampang gitu. Karena dikasih tahu makanan halal itu di daerah mana aja, terus tokonya seperti apa gitu. Terus favorit orang-orang, di, eee, profesional favorit orang-orang yang tinggal di Jepang tuh makan halal di sebelah mana, kayak gitu, dikasih tahu. Jadi awal-awal memang pas ketika nggak tahu komunitas, memang agak susah dan, butuh effort untuk nyari makanan halal gitu, contohnya kayak gitu sih. Kalau Oke untuk oke. kalau untuk masjid sih, di Maps sebenarnya langsung ketemu kan, Iya. cuma kalau untuk komunitas ke sesama Indonesia kan kayaknya, kita ngerasanya kayak, ketemu saudara gitulah. Jadinya jadinya, Ya ya. info-info apaan aja tuh cepet banget dapetnya, kayak gitu. Ya, betul betul betul. Oke, itu tadi beberapa poin quotes-nya ya. Mungkin kita keep dulu sambil nanti kita diskusi. Yang pros-nya kok ya, apa, kelebihannya? Ya. Eee, prosnya itu, pertama, teks yang kita keluarkan kita merasakan benefit-nya, bener-bener ngerasain benefit-nya. Terus, maksudnya apa, kayak dengan 26% tiap bulan yang kita bayarkan, itu kita dapat manfaat-manfaatnya banyak. Kayak misalnya ketika punya keluarga atau punya anak, itu anak-anak kita tuh dikasih subsidi juga, dikasih istilahnya dalam tanda kutip, itu gaji gitu. Anak-anak nggak ngapa-ngapain, tapi mereka transferin uang sama pemerintah. Terus, selain itu juga anak-anak kalau punya anak itu biaya kesehatan tuh gratis, gratis, nol 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 yen gitu buat kalau misalnya ke dokter. Jadi kalau saya sendiri, anak itu demam, ya udah langsung ke dokter aja. Terus, kalau misalnya perawatan gigi, jadinya langsung jadi rutin gitu ke dokter gigi tuh sekarang jadinya rutin buat anak-anak. Terus yang kedua itu, apa ya, tadi ada 4 poin yang jadi pros-nya itu.
Yang kedua itu eh income-nya cukup relatif lebih tinggi daripada di Indonesia gitu kalau mau bandingin di Indonesia. Karena memang itu kan apa linear gitu dengan kebutuhan yang harus dikeluarkan. Terus yang ketiga itu apa ya tadi? Sambil diingat-ingat nanti ya, Iya, sambil jalan. agak agak lupa. Iya, nggak apa-apa. Ini sambil ada beberapa pertanyaan nih ya yang masuk nih. Oke, oke. Ya, yang pertama di Jepang apa masih banyak lowongan pekerjaan ya? Nah, ini terkait peluang mungkin yang ditanyakan. Lowongan pekerjaan karena jumlah penduduknya semakin berkurang, otomatis jumlah pekerjaan yang membutuhkan tenaga-tenaga manusia juga sema- juga makin banyak. Cuma yang jadi kendala di sini itu kendala bahasa. Bahasa itu banget-banget dibutuhkan di kayak misalnya bahasa Jepang itu kayak gampang banget kebuka lapangan pekerjaan itu misalnya peluang kita lebih besar itu ketika kita bisa bahasa Jepang. eh Seperti itu sih. Dan kalau misalnya perusahaan yang cuman perlu bahasa Inggris saja itu juga ada, tapi saingannya ya jadi seluruh dunia gitu. Ada filtrasi yang kita apa? Nggak ada karena nggak ada filtrasi kan. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris saja. Tapi kalau misalnya bisa bahasa Jepang, kita masuk ke dalam filter yang bakalan punya peluang yang lebih besar gitu. Itu sih. Kalau misalnya punya bisa bahasa Jepang, jadinya peluangnya lebih besar. Terus Oke. kalau gitu. Kalau di lowongan pekerjaan itu di perusahaan saya, di tim saya tuh juga lagi nyari orang sebenarnya. Cuman eh, kemarin diskusi sama apa namanya sama manajer lebih milih yang udah ada di Jepang karena nggak perlu ngeluarin cost lebih banyak gitu. Oh, prefer mereka yang udah Hmm, tinggal di Jepang ya. iya, Oke. itu sih. Oh ya nih, Nah, eh, hmm. baru baru ingat lagi prosnya. Yang kedua itu certain future plan. Jadi misalnya maksudnya itu ketika kita punya anak itu future plan-nya tuh apa ya istilahnya udah kelihatan gitu. Misalnya sekolahnya bagus, pendidikannya bagus gitu. Walaupun relatif ya bagus atau enggaknya. Kalau misal dibanding sama Indonesia mungkin eh, orang-orang Indonesia pengennya anak-anak itu sekolahnya kayak di luar negeri kayak gitulah, istilahnya kayak gitu. Jadi anak-anak itu misalnya orang tuanya udah di Jepang, mungkin kalau anak-anaknya mau bakal kuliah di Jepang juga lebih gampang gitu. Oke. Itu sih. Nah, gimana ya? Sekarang udah bisa bahasa Jepang berarti Pak ya? Udah. Sekarang masih ini sih ya, masih on progress buat eh bisa ngajarin bahasa Jepang. Cuma masih Oke. karena kalau bahasa itu kan lingkungan mempengaruhi kan kemampuan Betul. berbahagia. Kalau Tapi di kantor emang nggak pakai ya ini yang pakai bahasa Jepang. nggak pakai bahasa Jepang at all. Nah, iya Jadi makanya itu lingkungan ah kantor kan kurang hmm, mendukung untuk memperlancar itu kan. iya. Kalau sebenarnya waktu di perusahaan yang pertama ke Jepang itu eh, malah lebih tinggi peluangnya buat bisa bahasa Jepang karena sebab kan jadi testing engineer ya buat testing feature segala macam itu. Nah itu ya udah di mobil tuh sama driver driver itu apa ya nggak terlalu bisa bahasa Inggris kan otomatis kita yang aktif buat bahasa Hmm. Jepang gitu walaupun Iya, pakai Google Translate tapi kan seenggaknya ada kosakata baru yang kita dapatkan gitu. betul betul betul. Hmm.